Ratusan warga Burno geruduk kantor DPRD Bojonegoro. Masa kampanye Bawaslu Tuban himbau pemasangan APK taati aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Senang sekali Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Ratusan warga desa Sumur Agung, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka datang untuk mengadu ke DPRD Bojonegoro soal kompensasi warga terdampak perusahaan tambang kapur milik PT Wira Bumi Sejati atau WBS yang diduga diselewengkan oleh pihak desa. Ratusan warga desa Sumur Agung, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor DPRD setempat Rabu 29 November 2023 siang. Kedatangan mereka untuk mengadu soal tuntutan kompensasi dampak perusahaan tambang kapur milik PT Wira Bumi Sejati atau WBS di desa setempat. Dengan membawa selebaran tuntutan, mereka menduduki ruang paripurna DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi terkait kompensasi dari PT WBS yang diduga diselewengkan pemerintah desa atau Pemdes Sumur Agung. Koordinator aksi Afandi mengungkapkan kedatangannya ke Gedung Wakil Rakyat di Jalan Veteran Kota Bojonegoro itu meminta anggota DPRD Bojonegoro untuk mengklarifikasi soal kompensasi dari PT WBS yang diberikan untuk warga melalui Pemdes Sumur Agung. Dalam aksi ini, warga meminta DPRD Bojonegoro mengklarifikasi soal aliran dana sebesar 7 miliar rupiah lebih yang diberikan PT WBS ke Pemdes Sumur Agung. Namun yang tersalurkan kepada warga hanya berupa beras 25 kg dan tak jelas kegunaan sisa uang lainnya. Afandi mengakui jika selama ini telah berupaya mengklarifikasi kepada pihak Pemdes Sumur Agung sebagai tuan rumah di mana operator tambang galian C itu beroperasi, namun tidak pernah diberikan kejelasan. Atas dasar itu, mereka berbondong-bondong mendatangi kantor Wakil Rakyat Bojonegoro sebab para warga tidak mau berlarut-larut dalam melakukan aksi demonstrasi di desanya karena khawatir akan terjadi tindak anarkis. Klarifikasi beberapa hal. Pada saat itu, kepala desa dan perangkatnya yang hadir ketemu kita itu menyampaikan, kita suruh agar membuat perincian pertanggungjawaban karena dia menyampaikan berkaitan dengan penggunaan uang tersebut sudah dilakukan yang namanya musyawarah desa tiap bulan dan lain sebagainya. Terus saya tanyakan, kalau memang musyawarah desa itu ada, tentu harus ada dokumentasinya, siapa yang hadir, pesertanya siapa, kan seperti itu. Kemudian di dalam musyawarah desa tentunya itu pasti ada yang namanya kesimpulan dari hasil musdes itu, misalkan anggaran sekian dimasukkan sekian, kegunaannya itu apa. Dan kalau dana ini dana CSR, ini juga pasti akan melalui mekanisme penggunaan APBD. Kita akan lihat masuk APBD atau tidak. Nah, karena memang deadline waktu yang kita berikan kepada pihak pemerintah desa sampai dengan detik ini belum menyampaikan hasilnya, saya jadi curiga, mas, saya bisa dong tutup sangka ataupun curiga. Artinya ada kekhawatiran bagi kami pihak pemerintah desa itu betul-betul menyalahgunakan keuangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto menjelaskan aduan terkait dana kompensasi tersebut sudah diterima pihaknya sekitar 1 bulan lalu. Para wakil rakyat yang menangani juga telah memanggil pihak desa untuk dimintai klarifikasi. Pemdes beserta perangkatnya yang hadir saat dipanggil DPRD tidak membawa data rinci, sehingga diminta agar membuat rincian pertanggungjawaban penggunaan dana kompensasi dari perusahaan. Namun mereka berkilah bahwa penggunaan uang kompensasi tersebut sudah melalui musyawarah desa atau musdes tiap bulan dan lain sebagainya. Kami sebagai warga desa dengan adanya perusahaan tambang ini kami tidak pernah mendapatkan kompensasi sebagai warga terdampak. Tapi kalau sebagai warga Sumur Agung itu pernah mendapatkan beras antara 25 sampai
35 kilo kan simpang siur Pak, ini karena dalam jangka waktu 6 tahun. Jadi di sini kami ingin menyampaikan agar pihak-pihak terkait itu bisa mengklarifikasi kemana uang kompensasi dari perusahaan yang kurang lebih itu lebih dari 7 miliar Pak. Jadi kami sebagai warga itu sama sekali tidak mendapatkan akses. Uang itu untuk apa, kemana, dan digunakan untuk apa, itu sama sekali tidak ada klarifikasi. Dan waktu kami melakukan aksi di desa, itu pemerintah desa kalau dalam posisi tercepit itu tidak mau menjawab Pak. Kalau itu diterus-teruskan, nanti kan masa bisa anarkis. Karena kami tidak ada wewenang untuk menekan pemerintah desa, sehingga kami menyampaikan aspirasi ke wakil kami, yakni Bapak-bapak yang terhormat, Bapak-bapak anggota DPRD. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu memasuki masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban menghimbau kepada peserta pemilu untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai dengan aturan. Bawaslu setempat juga mewanti-wanti agar para calon yang berkompetisi tidak memasang APK di tempat ibadah, lembaga pendidikan, hingga fasilitas pemerintah lainnya. Memasuki masa kampanye pemilihan umum serentak 2024, para calon yang berkompetisi mulai memasang alat peraga kampanye atau APK di tempat-tempat strategis di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti terpantau di Jalan Protokol Tuban Kota Rabu pagi. Sayangnya, sebagian APK yang terpasang baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun Capres-Cawapres diduga menyalahi aturan. Pasalnya, APK tersebut dipasang di tiang listrik, tembok rumah warga tanpa izin, hingga dipasang di lingkungan lembaga pendidikan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tuban Muhammad Sudarsono menghimbau agar peserta pemilu mematuhi aturan yang ada, khususnya terkait pemasangan APK, yakni berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye, SK KPU 1015 Kabupaten Tuban terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye, hingga Peraturan Bupati Tuban tentang pemasangan alat peraga kampanye. Dalam aturan tersebut, peserta pemilu dilarang memasang APK di tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, dipasang di tiang listrik, hingga dipaku di pohon. Jika ada yang melanggar, pihak Bawaslu Tuban akan mengkaji untuk menindaklanjuti dan menindaknya sesuai dengan aturan yang ada. Untuk imbauan Bawaslu terkait pemasangan alat peraga kampanye, peserta pemilu diminta untuk mematuhi aturan yang sudah ada, baik PKPU 15 tentang kampanye maupun SK KPU 1015 Kabupaten Tuban terkait pemasangan di lokasi alat peraga kampanye. Di situ masih ada larangan yang tidak boleh, yaitu tempat ibadah, tempat pendidikan maupun fasilitas pemerintah lainnya. Itu tidak boleh dipasang alat peraga kampanye, itu di PKPU-nya. Namun kalau kita bicara perda, ada ketentuan yang tidak boleh, yaitu memasang di tiang listrik, dipaku di pohon, termasuk di tembok jalan umum. Kurang lebihnya seperti itu kalau perda. Ada lebih lanjut lagi. Kalau ada yang melanggar seperti dipaku di pohon dan lain sebagainya, itu seperti apa Mas nanti tindak lanjutnya? Kita akan kaji, karena ini sudah masuk masa kampanye, kita akan mengkaji itu untuk menindaklanjuti. Sekedar diketahui, masa kampanye pemilihan umum serentak 2024 dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, KPU Kabupaten Ngawi mendata ada sebanyak 3.520 pemilih dari penyandang disabilitas pada pemilu 2024 mendatang. Para pemilih dari disabilitas tersebut nantinya akan mendapatkan pelayanan khusus saat menyalurkan hak suaranya. KPU Kabupaten Ngawi memastikan hak pilih para penyandang disabilitas tetap terjamin dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024 mendatang. Komisioner KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat, menjelaskan KPU telah memiliki program pemilu akses termasuk ramah bagi para penyandang disabilitas.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya mengatur tentang perlakuan khusus dan ketentuan khusus bagi pemilih difabel. Menurut Ridho, dari jumlah DPT Pemilu 2024 mendatang sebanyak 710.425 pemilih, terdapat 3.520 pemilih penyandang disabilitas. Terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas wicara, disabilitas sensorik netra, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik rungu. Dalam pelaksanaan pemungutan suara mendatang nantinya akan ada pelayanan khusus di TPS bagi para penyandang disabilitas tersebut, mulai dari penyediaan kursi roda hingga pendampingan pemilih yang dilakukan oleh pihak keluarga atau dari KPPS dengan syarat mengisi formulir pendamping pemilih. KPU memang sejak 2019 ini mempunyai program namanya Pemilu Akses. Artinya adalah pemilu yang ramah dengan disabilitas. Nah, ini juga dituangkan di dalam Undang-Undang 7 Undang-Undang Pemilu bahwa ada perlakuan khusus, ada ketentuan khusus bagaimana sebuah pemilu ini bisa memberi ruang luas kepada saudara-saudara kita disabilitas. Ada beberapa langkah yang menuju ke situ, antara lain adalah dimulai dari pendataan DPT ini, pemilih ini, dengan mengidentifikasi pemilih yang penderita disabilitas. Sedangkan disabilitas ini juga dibagi menjadi 6 jenis disabilitas. Nah, dari 701.000 sekian pemilih di Ngawi, dalam penetapan DPT kemarin terdapat kurang lebih 3.500 penderita disabilitas. Nah, ini nanti dari sekian jenis disabilitas dalam hal pelayanan di TPS ini ada pelayanan khusus. Yang pertama tentu TPS ini juga memperhatikan bagaimana bisa teman-teman disabilitas ini bisa memilih dengan nyaman, artinya aksesnya bisa misalnya. Ridho berharap dengan adanya perlakuan khusus bagi pemilih dari penyandang disabilitas tersebut, maka para penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak suaranya dengan nyaman, serta para penyandang disabilitas tersebut tetap menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pancaroba, peternak dihimbau waspada serangan penyakit pada ternak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Kawan. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya?
Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah, atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada para peternak setempat untuk mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi menyerang ternak pada musim pancaroba. Peralihan musim berpotensi menyebabkan hewan ternak terserang demam hingga PMK. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat menghimbau kepada para peternak untuk mewaspadai berbagai serangan penyakit yang mengintai hewan ternak. Penyakit tersebut diantaranya bovine ephemeral fever atau BEF, juga disebut penyakit demam, salah satu penyakit yang paling banyak menyerang hewan ternak baik sapi, kambing maupun domba, serta tetap mewaspadai terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, DRH Lutfi Nur Rahman mengatakan, musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim penghujan membuat ternak rawan terserang penyakit. Salah satunya bovine ephemeral fever atau BEF. Jika sapi atau kambing terkena BEF, biasanya akan mengalami demam 3 hari, tidak ada nafsu makan, nafas terengah-engah, dan mengalami kaki pincang. Untuk itu, para peternak dihimbau untuk memberikan makanan dan minuman yang cukup, serta diberikan asap atau belerang guna mencegah serangga penyakit. Sedangkan jika terkena PMK, pihaknya akan langsung melakukan vaksinasi dan penanganan.
Ini untuk menghadapi perubahan pancaroba dari musim kemarau masuk ke musim penghujan. Jadi saya mengharapkan pada peternak khususnya dan masyarakat Bojonegoro untuk waspada terhadap beberapa kemungkinan terjadinya penyakit hewan. Yaitu salah satunya mungkin kalau PMK, itu walaupun kita sudah laksanakan vaksinasi tetap kita waspada. Kemudian adanya penyakit BEF, bovine influenza fever, yaitu demam 3 hari, di mana sapi akan menunjukkan gejala tidak mau makan dan nafasnya terengah-engah, pincang dan kembung. Ini dari penyakit tersebut dapat kita lakukan pencegahan secara sederhana, yaitu dengan memberikan air minum kepada ternak kita tercukupi atau ad libitum terus-menerus. Untuk biasanya menyerang pada hewan jenis apa saja, Dok, kalau musim ini? Kalau BF, PMK ini menyerang di penyakit sapi, domba, dan kambing. Selain itu juga bisa yang perlu kita waspadai ya tetap untuk peternak unggas, yaitu bahaya daripada penyakit avian influenza dan Newcastle disease atau ND. Selain itu juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro juga menghimbau peternak unggas untuk mewaspadai penyakit menular yang berpotensi menyerang unggas di musim penghujan, seperti penyakit Newcastle disease atau ND atau tetelo, flu burung, serta penyakit pernafasan unggas. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2023 untuk pembangunan jalan produksi pertanian. Prioritas pembangunan tersebut untuk daerah penghasil pertanian tembakau. Pada tahun 2023 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi melakukan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan jalan produksi pertanian. Secara keseluruhan terdapat 12 titik lokasi peningkatan jalan yang dilakukan tahun ini dengan menggunakan anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT tahun 2023. Kabid Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi, Franky Ardian Febriawardana mengatakan 12 titik lokasi peningkatan jalan pertanian tersebut tersebar di 6 wilayah kecamatan dengan besaran anggaran di masing-masing titik sekitar 165 juta rupiah. Menurutnya pembangunan jalan produksi pertanian difokuskan pada daerah penghasil tembakau dengan harapan mempermudah akses menuju lokasi lahan serta dalam pengangkutan hasil panen. Franky menambahkan untuk panjang jalan yang dibangun rata-rata sekitar 150 hingga 170 meter. Pemkab Ngawi tahun ini masih mengelola dana DBHCT dan dari cukai tembakau, itu yang salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri, khususnya untuk bidang prasarana, itu alhamdulillah dapat mengalokasikan kurang lebih anggaran 2 miliar untuk pembangunan jalan produksi pertanian. Nah, dengan anggaran tersebut dapat diwujudkan ke dalam 12 lokasi jalan produksi pertanian yang tersebar di 6 kecamatan. 6 kecamatan khususnya yang daerah tembakau, sentra tembakau. Harapan kami dan juga termasuk harapan dari pemerintah Kabupaten Ngawi itu dengan adanya peningkatan jalan ini dari yang awalnya jalan tanah menjadi jalan rapat, harapannya bisa meningkatkan akses sarana produksi tembakau terutama dari rumah petani ke lahan dan sekaligus termasuk hasil panennya dari lahan ke rumahnya petani masing-masing. Harapannya juga dengan adanya fasilitasi jalan produksi ini juga bisa secara tidak langsung meningkatkan pendapatan petani, terutama petani tembakau. Sementara itu pada tahun 2022 lalu, DKPP juga telah membangun sebanyak 11 titik peningkatan jalan produksi pertanian. Sistem pengerjaan dengan cara regit beton yang diharapkan mampu memperpanjang umur jalan. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu harga gula pasir dan gula merah di Kabupaten Tuban terus merangkak naik hingga menembus harga Rp18.000 per kilogram. Padahal normalnya harga gula hanya berkisar Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga yang terjadi sejak sepekan terakhir ini membuat penjualan para pedagang menurun. Harga gula pasir dan gula merah di Kabupaten Tuban terus merangkak naik hingga menembus harga Rp18.000 per kilogram. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Rabu pagi.
Harga gula pasir sebelumnya hanya berkisar Rp14.000 per kilogram, kini naik Rp3.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Sementara gula merah atau gula Jawa yang sebelumnya dijual kisaran Rp15.000 per kilogram, kini naik sebesar Rp3.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab pasti kenaikan harga gula ini. Pasalnya stok hingga pengiriman berjalan normal. Kenaikan harga gula yang terjadi sejak sepekan terakhir ini membuat omset para pedagang menurun. Jika biasanya dalam sehari mereka mampu menjual 20 kg gula pasir, kini menurun menjadi 15 kg saja. Sementara gula merah yang biasanya per hari laku 10 kg, kini hanya mampu terjual 5 hingga 7 kg saja per harinya. Bu, harga gula sekarang berapa, Bu? 17. Itu untuk gula apa, Bu? Gula putih, gula pasir. Gula pasir. Sebelumnya berapa, Bu? 14. Kalau gula Jawa, Bu? Sekarang 18. Sebelumnya? 15, ada yang 16, dua macam. Itu kenaikannya sejak kapan, Bu? Kemarin. Kalau Berapa hari? gula putihnya udah agak lama. Kalau ini mengikuti gula putih. Oh gitu ya. Itu pengaruhnya apa, Bu? Kok naik, Bu? Mungkin bahannya telat. Oh gitu ya. Pengiriman gimana, Bu? Lancar kalau pengiriman. Lancar. Kalau penjualan? Ya sedikit agak berkurang lah. Atas lonjakan harga gula ini, para pedagang berharap pihak terkait segera turun tangan. Pasalnya harga bumbu dapur dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sehari Damkar Tuban evakuasi 4 ular piton berukuran besar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Secara berkala di Fasyankes atau puskesmas, sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini.
mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengevakuasi sebanyak 4 ular jenis piton berukuran besar dari sejumlah lokasi dalam 1 hari. Hewan liar tersebut menyelinap masuk rumah melalui celah atap sehingga mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengevakuasi sebanyak 4 ular jenis piton berukuran besar dari sejumlah lokasi dalam 1 hari. 2 dari 4 ekor ular yang berhasil dievakuasi menyelinap masuk rumah melalui celah atap. Di rumah Mujib Hasan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ini misalnya, hewan liar sepanjang 3 meter ini kepergok sedang merayap melewati celah atap bangunan tanpa plafon. Kondisi serupa juga dialami Frita Aulia, warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Saat sedang mandi, ibu rumah tangga ini dikejutkan dengan keberadaan ular piton. Hewan liar ini juga merayap masuk kamar mandi melalui celah atap. Kabid Damkar Kabupaten Tuban Sutaji mengatakan keberadaan hewan liar membuat panik penghuni rumah karena dapat sewaktu-waktu jatuh dan menyerang. Pemilik rumah kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk menangkap ular. Berkat kesigapan petugas, ular berhasil ditangkap hidup-hidup. Sutaji menambahkan memasuki pergantian musim, gangguan hewan liar berupa ular meningkat tajam. Dalam sehari kemarin, petugas damkar menangkap 4 ekor ular di 4 lokasi berbeda, padahal biasanya hanya 1 ekor ular per hari. Ya, kemarin kita panen ular, banyak laporan, ada 4 kejadian. Di 4 laporan untuk evakuasi ular, 1 di Singgahan, Desa Mulya Agung, kemudian di Karanglukrek, yang 2 di Kebonsari Kota, satunya di Rengel. Itu maksudnya seperti apa ular? Yang di Singgahan Mulya Agung itu siang, itu waktu pemilik rumah di dapur, posisi ularnya menyelinap di bawah genteng, pas di atas dapur itu. Yang mendapati itu dilaporkan kami, kebetulan pos kami juga sangat dekat sama lokasi, kami segera datang, kami berhasil evakuasi yang di Mulya Agung. Ular piton yang berhasil ditangkap selanjutnya ditampung sementara di kantor Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban. Rencananya ular akan dilepas liarkan kembali di habitatnya kawasan hutan. Siki Muhammad, Khosni Mubarak, CTV Tuban.
Warga Kabupaten Bojonegoro antusias mendaftar lowongan kerja pada Job Fair atau Edu Fair yang digelar oleh pemerintah kabupaten setempat. Tercatat dalam setengah hari saja sejumlah stand perusahaan mengikuti Job Fair, ada yang lebih dari 50 orang yang mendaftar lowongan pekerjaan. Warga di Kabupaten Bojonegoro antusias mengikuti Job Fair dan Edu Fair yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat. Pada hari kedua ini, warga terlihat memadati stan perusahaan untuk mendaftar maupun menyerahkan perlengkapan berkas lamaran. Job Fair dan Edu Fair yang berlangsung selama 2 hari di Bakorwil 2 Bojonegoro ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro menggandeng sebanyak 33 perusahaan dari Bojonegoro maupun luar Bojonegoro. Selain itu, terdapat pula 3 lembaga pelatihan kerja, 3 perusahaan penempatan kerja migran Indonesia, serta melibatkan 4 universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Job Fair dan Edu Fair tahun 2023 kali ini tersedia sebanyak 7.883 lowongan pekerjaan. Di sini warga bisa melamar pekerjaan lebih dari 1 perusahaan. Meski demikian, mereka harus mengikuti ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap perusahaan. Salah satu peserta Job Fair, Gestica, mengaku menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, adanya Job Fair dapat membantu warga lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Gestica mengaku mengajukan lamaran pada 4 perusahaan peserta Job Fair ini. Kalau menurut saya, tanggapan saya, Job Fair yang ada di pemerintah Bojonegoro ini sangat membantu UMKM dan juga sangat membantu teman-teman yang belum mendapatkan job. Terus juga untuk lulusan SMA atau yang sudah kuliah yang kita belum mendapatkan job atau belum mempunyai pengalaman, kita bisa mencari pengalaman, bahkan kita bisa mendapatkan job dari sini. Terus nanti kan kita juga bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sini. Siapa tahu bisa lebih sumber daya manusia meningkat, terus bisa membantu UMKM Bojonegoro, juga bisa mencerdaskan masyarakat Bojonegoro. Ini ke sini untuk ikut juga Job Fair di sini, Mbak? Iya, saya ikut. Udah ada perusahaan inceran atau belum, Mbak? Insya Allah sudah. Berapa, Mbak? 4 ya. Semuanya hari ini tersedia gitu? Tersedia. Jadi di sini kayak kita bisa tahu banyak PT di sini, kita bisa tahu kayak job apa saja yang dibuka di sini, terus nanti kita bisa punya wawasan yang lebih. Sementara itu, hasil Business Partner Just MPM Finance dari Haryati mengungkapkan jika kegiatan seperti ini sangat menunjang sekali, terutama memfasilitasi masyarakat dalam mencari pekerjaan. Tari menambahkan jika dalam setengah hari saja ada kurang lebih 50 orang telah mendaftar di perusahaannya, baik secara online maupun menyerahkan berkasnya secara langsung. Di sini perusahaannya menyediakan lowongan pekerjaan diantaranya administrasi, marketing officer, credit officer, dan field collection. Sejauh ini rata-rata pelamar pekerjaan yang mengajukan berkasnya paling banyak mengisi di bagian administrasi. Yang masuk sekitar 50-an ya, jadi sebagian ada yang tidak bawa CV, mereka pada melamar melalui email. Jadi nanti kita akan cek lewat email apakah lebih banyak atau peminatnya lebih sedikit gitu. Rata-rata Bu yang para peminat lamaran pekerjaan ini di bidang apa saja, Bu? Untuk Bojonegoro ini peminatnya banyak kan di admin ya, tapi memang kalau lihat peminat anak-anak sekarang itu lebih suka bekerja di dalam dibanding di lapangan. Padahal kalau kita lihat itu potensi untuk di lapangan lebih bagus dibanding yang di dalam. Untuk lamaran, untuk lowongan pekerjaan yang dibuka saat ini apa saja? Ada administrasi, ada marketing officer, credit officer, dan field collection. Tanggapannya Bu dengan adanya Job Fair dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro bagi pemuka pekerjaan ini seperti apa? Ya, sangat menunjang sekali ya, memfasilitasi teman-teman yang mencari pekerjaan sehingga kita bisa bekerja sama ya. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.